Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Khairunisa dengan NIM 2404696. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba kalian perhatikan video singkat berikut ini. Begitulah kira-kira keadaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia hidup penuh dengan tekanan, pendidikan terbatas, dan tidak adanya kebebasan. Tapi justru dari kondisi inilah muncul semangat baru, semangat untuk bangkit sebagai sebuah bangsa. Nah, hari ini kita akan membahasnya tentang pergerakan kebangsaan Indonesia. Coba kalian bayangin, pada masa itu, para mahasiswa pribumi hidup serba terbatas. Tapi justru di sanalah tumbuh semangat baru. Kisah ini dimulai dari sebuah sekolah kedokteran bernama Stovia. Kisah awal pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai dari satu hal yang sederhana, mimpi tentang pendidikan yang lebih baik. Dan mimpi itu datang dari seorang tokoh bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia memutuskan berkeliling Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study fund, yang merupakan lembaga untuk membiayai para pemuda-pemuda cerdas yang tidak sekolah. Salah satu tempat yang ia datangi adalah Stovia, dan disinilah ia bertemu para pembelajar pemuda yang semangat menyala, termasuk Dr. Sutomo. Dan pada 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Organisasi ini diketuai oleh Dr. Sutomo. Pada Juli 1908, ada 650 orang yang bergabung dalam organisasi Budi Utomo ini. Dan tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Nah, setelah bubarnya Budi Utomo, lahirlah organisasi baru bernama Indis Partij. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada tahun 1912, 3 tokoh luar biasa ini muncul, yaitu Daus Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka bertiga membentuk partai politik pertama yang benar-benar nasional, Indis Partij namanya. Partai ini bilang jelas banget, Indonesia itu harus merdeka. Dan ya, akhirnya partai ini dilarang dan para pendirinya dibuang ke Belanda. Masuk pada tahun 1920-an, organisasi pemuda makin banyak, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Sumatera, dan lainnya. Mereka punya budaya bahasa dan kepentingannya masing-masing. Tapi ada sesuatu yang muncul di tengah keberagaman itu, yaitu keinginan buat bersatu. Tahun 1928, mereka kumpul di Kongres Pemuda II. Bayangin suasananya, ruangan sederhana,
tapi isinya anak-anak muda yang berani, yang capek dijajah, dan yang benar-benar pengen melihat Indonesia berdiri sebagai satu. 92 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia melakukan kongres dan berikrar. Mereka yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras bersumpah sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hari itu dikenal. Dan dari situ lahirlah Sumpah Pemuda, 3 kalimat yang nenangin sekaligus menggetarkan. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini simpel banget kalau dibaca sekarang, tapi waktu itu adalah deklarasi kita satu negara dan kita siap memperjuangkannya. Sumpah Pemuda adalah titik ketika anak muda sadar kalau kita bersatu, Belanda nggak bisa apa. Terus, apa pentingnya buat kita sekarang? Kita hidup di masa serba bebas, serba digital. Tapi, tantangan kita sama kayak dulu, menjaga persatuan dan membangun bangsa. Dari Budi Utomo kita dapat belajar, perubahan besar dimulai dari pendidikan dan pemikiran. Tidak harus dengan angkat senjata, cukup dari keberanian mikir beda. Sedangkan dari Indis Partij kita dapat belajar, berani bersuara itu penting. Kadang suara kita nggak disukai, tapi kalau benar, ya nggak usah takut. Dan ya, dari Sumpah Pemuda kita juga dapat belajar. Identitas Indonesia itu kuat karena adanya keberagaman. Jawa, Minang, Batak, Dayak, Papua, semua punya suara, semua bagian dari Indonesia. Meneladani pergerakan kebangsaan Indonesia ini berarti kita lebih peduli sama negeri sendiri, gak gampang terpecah karena adanya perbedaan, berani berkarya, berani bermimpi, dan paham bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan anak muda, termasuk kita. Kisah pergerakan kebangsaan Indonesia bukan cuma cerita sejarah. Itu adalah bukti bahwa mimpi kecil bisa bikin perubahan besar. Dari ruang kelas Tofia, dari tulisan-tulisan kritis Indis Partij, dari ruangan kecil di Kongres Pemuda, lahirlah Indonesia yang kita cintai sekarang. Jadi pertanyaannya, apa langkah kecilmu hari ini untuk masa depan Indonesia? Karena bangsa ini selalu maju oleh keberanian anak mudanya.